Di awal kisah, di sebuah pemakaman di Hong Kong yang dihadiri oleh para bos gangster, dan tak lupa dengan anak buahnya yang sangat banyak. Dan para polisi yang dipimpin langsung oleh kapten dari tim investigasi kriminal. Dari banyaknya tamu yang datang, ada pemuda yang baru bergabung selama 3 bulan, dan secara kebetulan melihat seorang pria yang mengaku berasal dari Taipei sama dengan dirinya. Dia pun memutuskan untuk makan bersama. Pemuda itu terus aja ngomong menceritakan tentang gosip yang beredar mengenai pria misterius bernama Chen Kuilin yang katanya ingin menjadi penjahat nomor 1 di Asia. Bahkan menurut gosipnya, kematian bos gangster ini adalah ulah dari Chen Kuilin itu sendiri. Tak lama kemudian, anggota gangster berdiri menyambut kedatangan bos geng besar dari utara. Dan pemuda itu terkejut saat menyadari bahwa orang yang dia ajak bicara dari tadi adalah Chen Kuilin, dan kedatangannya ke sini adalah untuk membunuh bos besar yang baru saja datang saat itu. Setelah secepat kilat menjalankan misinya, dengan santainya dia berjalan keluar, sehingga si kapten berambisi segera mengejarnya. Saat aksi kejar mengejar itu terjadi baku hantam, namun Chen berhasil mengalahkan si kapten dan dia pun kabur. Dalam pelarian, Chen terpaksa naik ke atas gedung, dan mereka pun terperosok ke dalam. Dan baku hantam pun terjadi lagi. Saat Chen dikunci oleh si kapten, Chen melihat ada benda tajam di depannya. Dan kali ini, Chen berhasil melukai mata si kapten, dan dia pun berhasil lolos. 4 tahun kemudian, Chen menjadi seorang buronan yang paling dicari. Tak lama, dia menerima telepon dari perawat bahwa neneknya saat ini dirawat di rumah sakit akibat penyakit tumor. Setelah 4 tahun lamanya tidak bertemu, tumor si nenek semakin parah. 艾瑞莎获得舒缓行不行？现在用太晚了。Di tempat lain, si perawat memberikan barang-barang dari si nenek, yaitu berupa uang dan jam tangan yang bergambar babi, yang dulu biasa dia pakai saat kecil. Tak lama dari itu, perawat pun memberikan hasil kesehatannya Chen, dan dia divonis memiliki penyakit kanker paru-paru stadium 4 akibat kegilaannya terhadap udut. Menurut perawat, waktu Chen hanya tersisa 6 bulan saja. Dia pun disarankan untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Mungkin dengan menyerahkan diri kepada polisi, sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Tak lama kemudian, si kapten mendatangi si perawat. Karena menurut mereka, si perawat orang yang sering berkomunikasi dengan Chen. Namun karena mereka sudah dekat, si perawat pun memberikan keterangan palsu. 有时候把药送去养老院，然后顺便帮老人家检查身体。任何人都可以有我的联络电话。 Esoknya, Chen menuruti saran si perawat untuk menyerahkan diri. Namun karena situasi yang sibuk, Chen disuruh mengantri sama dengan pengunjung yang lain. Di sana, dia melihat poster buronan yang paling dicari. Sempat percaya diri bahwa dialah buronan yang paling dicari di Asia. Namun dia adalah buronan ketiga paling dicari. Sehingga saat itu jiwa ambisinya muncul lagi, dan memutuskan tidak jadi untuk menyerahkan diri. Malam harinya, Chen bertemu sahabatnya bercerita tentang hidupnya yang hanya tinggal 6 bulan lagi. Dan dia pun masih ingin untuk menjadi penjahat nomor 1 agar bisa terkenal setelah kematiannya. Setelah itu, Chen mendatangi si perawat dan bercerita kalau dia tadinya ingin menyerahkan diri, namun saat di kantor polisi, dia melihat poster buronan. Ternyata dia bukan buronan nomor 1. Akhirnya, dia pun batal menyerahkan diri. 帮我最后一次。 我是一个快死的人了。 Chen pun meminta tolong ke si perawat untuk terakhir kalinya agar diberikan info tentang 2 buronan di atas dia.
Si perawat terkenal dengan dirinya yang suka merawat para kriminal dan mengenal para penjahat di kota ini. Si perawat pun menjawab bahwa buronan nomor 2 adalah seseorang bernama Hongki alias si ular. Namun untuk buronan nomor 1, si perawat tidak memiliki informasi lengkapnya. Namun dia memiliki surat sakit milik ibunya buronan nomor 1. Siapa tahu bisa dijadikan sebuah petunjuk untuk Chen. Tak lama kemudian, Chen mencari keberadaan si ular. Dia tinggal di sebuah salon. Chen pun menginap di seberang salon itu untuk memantau pergerakan si ular. Kemudian tak lama muncul si ular bersama anak buahnya. Mereka baru selesai bekerja, yaitu menagih hutang. Pekerja wanita bernama Mei pun disuruh mencuci pisau bekas digunakan untuk menikam nasabah yang bandel. Namun tiba-tiba saja si ular meraba-raba si Mei dan hal itu membuatnya terkejut. Si ular pun tertawa, diikuti dengan supir pribadinya yang tertawa. 你搞清楚没？飞机呢？ Karena hal itu, si ular pun marah. Si supir pun harus menerima akibatnya. Ternyata si Mei bukan pekerja, melainkan anak tirinya si ular, yang dia rawat setelah ibunya dipenjara. Dia pun memaksa Mei untuk melayaninya seperti seorang istri. Esok paginya, Chen memulai aksinya. Dia berpura-pura akan merapikan jenggotnya. Dan saat itu, si ular pun baru datang. Saat selesai merapikan jenggot, si ular pun langsung menahan Chen. Karena curiga, si ular bertanya apakah Chen hanya merapikan jenggot atau ada yang lain. Chen pun menjawab kalau dia akan bertemu temannya. Si ular bertanya lagi, Chen menginap di mana dan dari kapan? Karena dia tahu bahwa Chen bukan warga sini. Chen menjawab dia baru saja menginap tadi pagi. Si ular pun berkata kalau dia tidak percaya. Namun saat mereka akan menjalankan aksinya, polisi datang karena si ular parkir mobil sembarangan. Dan karena hal itu, membuat Mei tahu maksud kedatangan Chen ke sana. Saat Chen kembali ke kamar, semuanya sudah berantakan. Ulah dari anak buahnya si ular. Dia pun kesal dan akan melakukan aksinya malam itu juga. Malam pun tiba, dia melihat anak buahnya si ular dan mulai menjalankan aksinya. Tak mau buang waktu, dia pun masuk ke kamar si ular saat dia sedang menjelajahi si Mei. Dan baku hantam pun dimulai. Namun si ular pun kabur. Saat mereka sedang kejar-kejaran, si kapten berada di sana. Setelah menemukan petunjuk keberadaan Chen. Menyadari bahwa ada dua mangsa yang terlihat, si kapten pun bersemangat. Si kapten pun menghadang Chen, baku hantam sikat pun terjadi. Mereka jatuh ke sungai dan membuat kaki si kapten patah. Chen pun dengan cepat mengejar si ular. Di mana si ular masuk ke dalam kebun tertutup. Benar si ular masuk ke habitatnya dan bersembunyi di sana. Saat itu mereka pun baku hantam. Si ular pun disosor sama si Chen. Si ular mulai ketakutan. Sampai ajalnya, si ular pun penasaran tentang siapa sosok si Chen. Akhirnya si ular mati. Chen kembali ke salon untuk menyelamatkan Mei dan mereka pun kabur agar tidak terlacak oleh kepolisian. Saat perjalanan, Chen melihat anak buahnya si ular dan menembaknya.
让所有人都知道香港仔是我杀的。如果警察找上你，你就说香港仔是我杀的。从现在开始，你自由了。 Esoknya di pantai, Chen memutuskan untuk berpisah dengan Mei. Dia memberikan mobilnya untuk Mei agar dia bisa pergi dengan nyaman. Chen hanya mengambil jam tangan pink babinya, yang merupakan pemberian neneknya. Malamnya di hotel, Chen melihat berita kriminal yang merupakan aksinya semalam. Dia pun merasa bangga dengan pencapaiannya, karena menurutnya itu prestasi yang membanggakan sebelum kematiannya. Esoknya, Chen memulai aksinya untuk mencari buronan nomor 1 alias si Merpati dengan surat sakit yang diberikan perawat. Dia berhasil mendapatkan sebuah alamat yang diyakini keberadaannya si Merpati. Tiba di lokasi tujuan. Dia bingung tempat apakah ini. Orang-orang terlihat makan dengan tenang. Sepatu mereka diletakkan secara rapi. Bahkan orang asing seperti Chen pun diberi makan seperti mereka. 你们说呢？为什么他觉得忙碌了大半生，还是一无所有？ Dan inilah Baba, seorang pemimpin aliran sesat yang dihormati para pengikutnya. Dan ternyata tempat ini adalah tempat spiritual yang dibuat oleh Baba sendiri. 终于看到你了，好高兴啊！谢谢尊者对我们的帮助。 Mereka pun mulai memanjatkan doa dan pujian khusus untuk si Baba, yang mereka anggap sebagai Tuhan. Tiba-tiba saja Chen batuk dan mengeluarkan cairan hitam. Mereka pun membawanya ke dokter terdekat. Dokter pun mengetahui bahwa Chen mengalami kanker paru-paru. Hal itu membuat Baba mengajak Chen untuk bergabung dalam sektenya. Esok harinya di sebuah taman, Chen mendatangi Baba dan bertanya apakah ada seseorang bernama Merpati di tempat ini. Baba pun menjawab, ya dia ada. Tapi dia sudah meninggoy bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Baba menunjukkan kuburannya. Dengan fakta bahwa buronan nomor 1 sudah tiada, yang berarti dia sudah tidak punya tujuan lagi. Dan pada akhirnya, Chen pun bergabung dengan ajaran si Baba dan resmi menjadi pengikutnya. Beberapa hari pun berlalu. Chen mulai menikmati kedamaian di tempat ini. Baba mengajak Chen untuk periksa ke dokter dan sangat terkejut bahwa hasil ronsennya tidak terlihat penyakit kanker paru-paru. Dengan kata lain, Chen sudah sembuh. Setelah yakin dengan mujizat yang Baba miliki, Chen memutuskan untuk stay di sana. Dia mengubur pistolnya yang akan dia pakai untuk menghabisi si Merpati dan uang pemberian si nenek untuk dibakar. Sesuai perintah Baba, semua pengikutnya harus meninggalkan duniawinya dalam bentuk apapun. Di hari pertamanya, Chen menjadi pelayan sang Baba. Ia pun membantu para petugas membagikan makanan kepada calon pengikut baru. Salah satunya adalah ibu dan anak. Seperti hari pertama Chen di tempat ini, si anak kecil pun muntah cairan hitam dan hilang kesadaran. Sehingga Chen yang kasihan langsung menggendongnya untuk dibawa ke dokter yang kemarin. Setelah si anak dirawat, Chen mulai menyadari hal yang janggal saat 4 pengikut setia Baba berada di ruang si anak dirawat. Chen juga melihat si dokter membawa hasil ronsen miliknya kemarin yang sempat sobek saat itu dan digunakan ulang seolah-olah adalah milik si anak tersebut. Curiga ada sesuatu yang tidak beres. Chen diam-diam menyusup ke dalam kamar si Baba dan menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Dan ruangan itu tampak sangat mewah. Di sana terdapat ruangan lain yang berisi rak kotak kayu yang ternyata selama ini barang-barang dan harta milik calon pengikut yang dia kira dibakar dalam tungku api hanyalah kamuflase untuk Baba bisa miliki semuanya. 把东西收好，把儿子接走，他们帮不到你。 Esoknya saat si ibu dari si bocil sedang melakukan proses keanggotaan, datanglah Chen yang menyuruh si ibu pergi. Melihat Chen yang mulai lancang, si Baba menusuk Chen. Dan menyuruh anak buahnya mengubur Chen di dekat pantai. Esok paginya ternyata Chen masih hidup dan berhasil bangkit dari kubur. Nah, ini beneran bangkit dari kubur. Dia langsung membongkar makam si Merpati dan ternyata si Baba adalah sosok si Merpati itu sendiri. Pada akhirnya, dia mengambil kembali pistolnya yang sudah dia kubur. Dan dia pun kembali ke tujuan awal untuk menjadi penjahat nomor 1 di Asia.
Dia pun mendatangi tempat sekte itu dan akan membunuh mereka yang ada di sana. Chen menembak bahu si Baba dan para pengikutnya lari ketakutan. 杀了6个警察，犯下50多起枪击案。 Dan Chen memberikan bukti bahwa selama ini orang yang mereka puja adalah seorang penjahat yang berpura-pura menjadi orang suci untuk memperkaya diri sendiri. Namun si Baba masih berusaha untuk berkata bijak agar para pengikutnya masih percaya kepadanya. Chen pun langsung menembak si Baba saat itu juga. Saat akan pergi, Chen mendengar para pengikut yang masih saja bernyanyi. Chen pun kembali dan mengancam akan membantai mereka jika masih tersesat. 7、9、8，时间差不多了。 Dordar, dordar. Satu persatu para pengikut ditembak. Misinya pun selesai. Dan dia merasa bangga karena dia resmi menjadi buronan dan penjahat nomor 1 di Asia. Chen pun kembali ke kota dengan menaiki kapal besar. Dia meminjam HP penumpang lain untuk menghubungi si kapten agar menyambut kepulangannya. Dia pun menuruni kapal dengan wajah bangga dan bahagia karena mimpinya tercapai. Dengan tegas, dia memperkenalkan namanya di depan para wartawan. Tak lama dari itu, saat di penjara, datang si perawat mengunjungi Chen dengan penampilan barunya. Dan ternyata yang sebenarnya mengidap kanker adalah si perawat itu sendiri. Alasan dia berbohong bahwa dia merasa bersalah selama ini menjadi dokter ilegal dan menolong para penjahat. Dia ingin menebus kesalahannya dengan cara berbohong agar Chen mau menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun terlihat mereka sangat bahagia. Pada akhirnya Chen pun divonis dihukum mati. Namun sebelum itu dia bertemu dengan Mei yang didatangkan oleh si kapten yang diam-diam kasihan kepadanya. Di dalam gedung yang kosong, Chen menikmati makanan terakhirnya, dan dia juga menghisap udut untuk terakhir kalinya. Dan dia pun dibaringkan di tempat tidur, dan akan dimatikan dengan cara yang cepat dan tidak begitu menyakitkan. Dan film pun tamat.